Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, ini kita mengikuti berita breaking news ya yang terbaru. Ini ya nggak terlalu breaking breaking amat sih, karena saya agak telat sedikit. Saga Edi Nketiah akhirnya sudah berakhir ya, sudah selesai. Dan ini menurut saya adalah saga transfer yang mungkin paling diikuti oleh fans-fans Arsenal ya. Eh, di jendela transfer ini menurut saya agak minat para fans lebih tinggi dibanding ketika kemarin saganya siapa Calafiori ya, dan juga Merino yang juga sudah selesai ya, baru saja benar-benar sudah selesai, sudah resmi. Ya, jadi menurut saya ini adalah saga yang sangat dinanti-nanti dan sangat ingin diketahui oleh para fans. Kemana Eddie Nketiah akan berlabuh gitu kan? Apakah stay atau akan dijual kemana, berapa gitu? Dan ya, ini kita sudah bisa umumkan bahwa Eddie Nketiah ini akan ke Crystal Palace ya, dengan nilai transfer sebesar 25 juta pound sterling ditambah add-on 5 juta pound sterling ya. Jadi Eddie Nketiah sendiri sudah setuju dengan oh, maaf, dengan penawaran dari Crystal Palace 2 hari yang lalu ini, berdasarkan Fabrizio Romano. Dan Arsenal sudah memberikan lampu hijau ya untuk transfer permanen gitu ya. Jadi ini kita sudah melewati 2 klub ya yang kita apa ya, eh yang melakukan penawaran serius lah kepada Nketiah. eh Olympique Marseille ya, yang ditolak oleh Arsenal karena harganya yang tidak cocok, penawaran dari dari Marseille. Walaupun Nketiahnya suka dengan proyek yang ada di Marseille. Lalu dengan Nottingham Forest, di mana itu justru Nketiah yang menolak untuk pergi ke Nottingham Forest karena ya mungkin tidak ada persetujuan untuk masalah gaji, atau mungkin Nketiahnya sendiri yang tidak suka dengan proyeknya yang ada di Nottingham Forest ya. Jadi ini ya intinya sudah selesai ya. Dengan naik turunnya pemberitaan ya, harga yang memang Arsenal kekeh sekali itu ada di 30 sampai 35 juta pound sterling. Nah, akhirnya ini yang memang didapatkan oleh Arsenal ya, nilai transfernya itu di 30 juta ya. Tadi dengan pembagian 25 plus 5 gitu. Jadi ya, menurut saya para fans ini sudah bisa bernafas lega juga, dan menurut saya juga Eddie Nketiah bisa bernafas lega. Kenapa? Karena sekarang dia bisa berkonsentrasi ya untuk permainan dia gitu. Jadi sudah tidak berkonsentrasi lagi terhadap masalah kepindahan karena sekarang sudah selesai, sudah resmi gitu. Nah, sekarang bagi Arsenal apa yang akan terjadi selanjutnya gitu kan? Karena dengan berpindahnya Eddie Nketiah, kita kekurangan satu penyerang depan gitu. Ya sebenarnya sih kalau mau dibilang posisi penyerang depan kita masih masih sangat sehat ya. Di sebelah kiri ada Trossard dan Martinelli, di kanan masih ada Saka dan Reece Nelson. Lalu di depan masih ada Jesus dan Havertz ya. Justru malah Havertz dan Jesus balik. Jadi posisi di penyerang depan ini menurut saya masih sangat, bukan masih sangat lah, masih mencukupi kalau dari pendapat saya gitu kan. Cuman untuk penyerang sayap itu saya juga ya mohon maaf ya, Reece Nelson gitu masih menurut saya belum bisa memberikan persaingan yang ketat bagi Saka. Berbeda di sebelah kiri ya, di mana Trossard menurut saya sudah bisa memberi persaingan yang sangat ketat bagi Martinelli. Lalu juga di depan Havertz dan Jesus menurut saya juga akan sangat sering dirotasi menurut saya nantinya ya.
Walaupun saat ini Havertz yang akan dipercaya sebagai striker utama. Jadi ya kalau menurut saya ini masih cukup sehat, cuman bagi saya untuk pelapisnya Saka ini masih sangat diperlukan gitu. Untuk di midfield ya ini dengan datangnya Mikel Merino sudah mulai terisi lah ya masalah midfield kita. Berikutnya sih menurut saya walaupun ini mungkin bukan yang teman-teman pengen dengar gitu ya. Menurut saya berikutnya ini bukan masalah striker yang akan dibereskan oleh Arsenal tapi masalah goalkeeper. Ya, Arsenal akan berusaha sebisa mungkin untuk menjual Aaron Ramsdale. Ini juga sebenarnya bukan ngusir ya. Memang Ramsdale juga pengen bisa dapat waktu bermain sebagai starter gitu kan. Jadi makanya Arsenal juga eh, mencarikan klub yang memang di mana dia bisa bermain sebagai starter. Jadi bukan kita mengusir tapi memang justru kita membantu Ramsdale untuk menemukan tempatnya gitu. Jadi ya ini menurut saya setelah Mikel Merino, setelah Eddie Nketiah, menurut saya ini yang selanjutnya akan dilakukan oleh Arsenal adalah bagaimana menemukan tempat bagi Aaron Ramsdale. Tempat di sini maksudnya adalah klub lain ya yang akan bisa menerima Ramsdale sebagai starter, tapi juga pada saat yang sama eh, valuasinya harus sesuai dengan valuasi yang Arsenal inginkan gitu. Jadi ya menurut saya ini yang masih kita tunggu lah ya. Pemberitaan terakhir ini tadi Wolverhampton mundur dari pengejaran Aaron Ramsdale karena harganya mereka nggak cocok gitu ya. Ya kita tunggulah untuk perkembangan selanjutnya. Tapi tadi sekali lagi menurut saya berikutnya kita bukan masalah striker. Menurut saya berikutnya kita akan membereskan masalah kiper dulu gitu ya. Apakah masih ada waktu untuk striker atau penyerang sayap? Kalaupun ada menurut saya sangat mepet ya. Tapi ya kita lihat masih ada beberapa hari ya untuk jendela transfer ini. Dan menurut saya ini akan menjadi jendela transfer yang sangat sibuk bagi Arsenal juga. Ya itu aja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe ya. Gitu aja sih dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.